Penghinaan. Katakan padaku, Dewa, apa yang dikatakan wanita ini benar? Nada memang masih menangis, tapi Nada mencoba untuk bicara pada Dewa. Untuk beberapa saat, tak ada jawaban keluar dari bibir Dewa. Nada masih menatap ke arah Dewa menunggu jawabannya. Aku mohon, Dewa, katakan ini semua gak benar. Kamu gak ada hubungannya sama wanita ini kan? Kamu bilang ke aku, kamu cuma sayang sama aku kan? Ini semua cuma karena kemarahan kamu ke aku kemarin kan? Aku mohon, Dewa, jangan katakan kau mencintainya. Jangan katakan kalau kalian beneran tunangan. Aku mohon. Lirih dalam hati Nada berharap Dewa mengatakan kalau ini semua adalah kesalahpahaman. Nada masih berharap bahwa yang dilihat adalah salah paham. Aku memang bertunangan dengannya. Memangnya apa yang salah? Memangnya apa yang harus aku harapkan darimu? Seorang wanita yang berani menjual dirinya hanya untuk 25 miliar. Apa aku harus tinggal bersama wanita murahan seperti itu? Wanita yang bisa dibeli dengan uang senilai 25 miliar. Apa kau pikir aku sudi memiliki istri yang pernah menjual dirinya pada laki-laki lain? Apa kau pikir aku sudi memiliki anak dari seorang wanita yang menjajakan dirinya kepada laki-laki lain? Perih rasa hati Nada mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Dewa. Saat ini bahkan bukan di atap gedung kampus yang hanya mereka berdua yang ada di sana. Tapi saat ini, Dewa bicara dengan lantang seperti itu, di depan Radit, para pelayan restoran yang tak sengaja lewat, atau berada di dekat situ. Karena suara Dewa sangat kencang, asisten Sandi yang ada di belakang Radit, dan yang paling menyedihkan Dewa mengatakan itu di depan seorang wanita yang kini tersenyum bagaikan seorang iblis. Anita. Senyumnya sungguh menghina Nada yang tak mungkin pernah bisa dilupakan oleh Nada. Dewa juga bicara betul-betul menatap mata Nada, dan tidak ada kebohongan di sana. Dari apa yang dia katakan tadi, semua seakan terlontar dari dalam hatinya untuk Nada. Baiklah, terima kasih penjelasannya. Nada menghapus air matanya dengan kedua tangannya. Kemudian berbalik menuju pintu luar setengah berlari, tanpa memperdulikan siapapun yang ada di belakangnya. Kau menyakitiku, Dewa. Kata-katamu sungguh menyakitiku, Dewa. Kenapa kau tidak katakan hal seperti ini kemarin di atap gedung kampus? Aku akan bisa menerimanya lebih lapang dada jika kau mengatakannya di sana. Tapi kini, hatiku betul-betul sakit. Kau bahkan lebih parah daripada Radit, Dewa. Aku sangat berharap kepadamu. Aku sudah menitipkan impian besarku padamu. Aku selalu membayangkanmu adalah yang terbaik dalam hidupku. Setiap detikku, aku selalu meminta maaf padamu untuk setiap kesalahanku. Aku tak ingin menjual diriku sendiri. Aku lakukan itu karena aku ingin menolongmu. Perbuatanku memang salah, tapi kau tak punya hati, Dewa. Kau bahkan menghinaku sekejam itu di depan mereka semua. Apa aku begitu rendah? Apakah yang kau bilang itu benar kalau aku adalah wanita murahan? Tentu saja itu benar. Aku memang murahan. Aku menjual rahimku. Aku melayani pria. Apa namanya kalau bukan murahan? Hati Nada terasa sangat sakit, perih. Bahkan luka ini adalah luka terdalam yang belum pernah ditorehkan siapapun sebelumnya. Tak pernah terbayangkan dalam hidup Nada akan direndahkan di depan banyak orang seperti itu, dan disebut wanita murahan. Tapi seseorang yang sudah sangat dipercaya olehnya, justru mengatakan itu dengan ringan di hadapan banyak orang, dan membuka aib Nada di depan banyak orang. Nada hanya terus berlari berusaha untuk pergi sejauh-jauhnya dari restoran tersebut, hingga seseorang yang mendekap erat Nada dari belakang dan mencoba untuk menghentikan Nada berlari. Dan Nada, tenangkan dirimu. Dekapannya sangat erat di pinggang Nada, seakan tak ingin melepaskan Nada.
lepaskan aku, lepaskan. Nada berteriak sangat kencang meminta Radit untuk melepaskan tangannya, tapi Radit tak juga melepaskannya. Aku tidak akan melepaskanmu. Jangan dengarkan apa yang dia katakan. Aku mohon, kamu gak seperti itu deh Nada. Jangan dengarkan dia. Suara Radit bahkan bergetar memohon kepada Nada untuk melupakan apa yang sudah dikatakan Dewa. Hahaha, mudah bagimu berkata melupakan. Hahaha, kau bukan yang menjalankannya. Bukan kau yang dihina olehnya. Bukan kau yang merasakan sakit hatinya. Kau bisa bilang melupakan. Hahaha, ini semua karena kau. Kau yang menyebabkan aku dihina seperti ini. Kau yang membuatku menjadi wanita murahan. Ah, bukan. Bukan kau. Tapi aku sendiri. Hahaha, aku sendiri yang datang kepada keluargamu untuk meminta mereka membeliku kan? Dewa benar, aku memang murahan. Aku memang tak pantas untuknya. Lepaskan tanganmu sekarang. Lepaskan. Nada terus saja berbicara dan kemudian menangis. Tapi Radit tak juga melepaskan tangannya dari pinggang Nada. Radit justru mendekapnya semakin erat, seakan tubuhnya ditempeli lem yang tidak bisa lepas dari tubuh Nada. Entah berapa lama Radit mendekap tubuh Nada di trotoar pinggir jalan, membiarkan Nada menangis, dan tidak melepaskan Nada sama sekali. Hingga akhirnya, tangisan Nada mulai melemah, dan Radit membalikkan tubuh Nada menghadap ke tubuhnya, dan memeluk erat tubuh Nada. Tak ada perlawanan yang diberikan oleh Nada seperti pertama kali Radit menangkap Nada tadi. Kali ini, Nada sudah lebih tenang, walau masih terisak bahkan air matanya membasahi sedikit jas Radit. Maafkan aku, karena perbuatanku, kau menjadi terhina seperti ini. Aku sungguh tak ada maksud untuk membuatmu terhina seperti ini. Aku juga tak ada maksud untuk membelimu seperti yang dia katakan tadi. Aku sangat menghargaimu sebagai seorang wanita. Dan aku tahu, kau bukan wanita murahan. Andaikan aku bertemu denganmu lebih awal sebelum aku mengenal Viola, mungkin aku akan jatuh cinta padamu. Maafkan aku, Nada. Keadaan membuat aku sulit untuk membelamu lebih. Aku akan berusaha untuk mengangkat derajatmu lebih baik, karena memang kau bukanlah wanita murahan. Aku akan berjuang untuk menjadikanmu milikku selamanya. Aku akan coba bicara dengan Viola. Aku takkan biarkan seorang pun menghinamu seperti tadi lagi. Janji Radit pada nada yang diungkapkannya lirih di dalam hatinya. Walaupun Nada tak mendengarnya, tapi Radit bukanlah orang yang suka ingkar janji. Apa yang sudah dikatakannya, Radit pasti berusaha untuk mewujudkannya. Karena menurutnya, tidak ada yang bisa dipegang dari seorang pengusaha, kecuali kejujuran dan janjinya. Maafkan aku, sudah berkata kasar padamu tadi. Akhirnya Nada berbicara kepada Radit, walaupun masih dengan suara yang parau. Apakah perasaanmu sudah lebih baik? Tanya Radit sambil mengelus rambut Nada. Radit juga mencoba memberikan ketenangan kepada Nada dengan mengecup rambut di kepala Nada. Nada mengangguk. Terima kasih untuk tetap ada di sini saat aku membutuhkan seseorang untuk bersandar. Bukan salahku. Kata-katamu begitu manis dan Nada. Aku yang selalu bisa menjadi tempatmu bersandar seperti ini. Gumam Radit dalam hatinya, dan ada seutas senyum di bibirnya setelah mendengar apa yang baru saja Nada katakan. Tanpa menunggu persetujuan dari Nada, Radit sudah memapat tubuh Nada di atas kedua tangannya, dan membawa Nada ke dalam mobilnya. Tak ada perlawanan diberikan oleh Nada kepada Radit saat ini. Nada justru hanya memejamkan matanya, serta menempelkan kepalanya di tubuh Radit. Nyaman sekali seperti ini. Aku senang saat kau mengangkatku seperti ini. Rasanya seperti bayi mungil kecil yang berada dalam dekapanmu.
Aku tahu tidak mungkin untuk memilikimu, karena bagaimanapun juga, hubungan kita hanyalah hubungan sementara. Tapi untuk sekarang, aku ingin tidak memperdulikannya. Aku butuh tempat untuk bersandar sekarang. Hanya kau yang ada di sisiku saat ini. Maafkan aku, karena aku egois. Aku ingin berpura-pura bahwa kau adalah milikku saat ini. Gumam nada dalam hatinya yang berusaha untuk melupakan bahwa Radit sudah memiliki istri yang sangat dicintai olehnya. Klek. Setelah mendudukkan nada di tempat duduknya, Radit menutup pintu mobil dan memutar ke arah sisi satunya. Nada tak bicara lagi sepanjang jalan. Yang dilakukan Nada hanyalah dia memandang kaca jendela mobil dan melihat kendaraan berlalu lalang sambil air matanya yang berlinang terus membasahi pipinya, walaupun Nada sudah tidak menangis sesenggukan lagi. Kenapa hatiku sakit melihat orang naik motor berboncengan seperti itu? Kenapa aku harus melihat motor yang sama seperti miliknya? Sampai kapan aku akan merasakan sakit hati seperti ini? Kenapa semua kenangan dewa masuk kembali ke dalam pikiranku? Kenapa rasanya masih sesak seperti ini? Nada, dia udah bicara sekejam itu padamu. Dia bahkan sudah kembali pada tunangannya. Dia sudah tidak mencintaimu lagi. Buat apa kau masih menginginkannya? Perutku, kenapa rasanya mual sekali ya? Apa karena aku kebanyakan makan tadi? Atau karena aku berlari dan menangis terlalu banyak? Apa karena rasa kesalku? Jangan sampai muntah lagi, Nada. Akhirnya Nada memilih untuk menyandarkan kepalanya di sandaran tempat duduk dan memejamkan matanya untuk menghilangkan rasa mualnya yang hampir saja tak bisa ditahan lagi. Kepala Nada terasa pening dan keringat dingin keluar dari tubuh Nada karena berusaha untuk menahan rasa mualnya. Apa yang sedang dipikirkan olehnya? Apa dia sungguh-sungguh mencintai laki-laki itu? Dia menangisinya tak berhenti, walaupun dia menutup matanya seperti itu. Tapi air matanya terus mengalir. Nada, apa kau benar-benar mencintainya? Sehingga hatimu sesakit itu melihatnya bersama wanita lain. Kau bahkan setuju melayaniku 3 hari, hanya untuk membayarkan hutangnya. Apa sebesar itu rasa cintamu untuknya? Sehingga kau berani berkorban seperti itu. Kau bahkan menerima rasa pedih dan sakit di sekujur tubuhmu karena perlakuanku, hanya untuk menolong laki-laki itu. Aku tidak bisa terima mereka memperlakukanmu seperti itu. Radit sudah sangat kesal, dan akhirnya mengeluarkan handphone dari saku jasnya, lalu mengetik pesan untuk Sandi. Cari tahu apa bisnis keluarga mereka. Aku ingin kau melakukan sesuatu pada perusahaannya. Sen. Radit mulai menggunakan kekuatan perusahaannya untuk membalaskan rasa kesalnya karena penghinaan terhadap Nada. Baik, Tuan Muda. Balasan dari Sandi sangat cepat masuk ke dalam handphone Radit. Nada, kau tidak apa-apa? Tanya Radit yang melihat Nada memejamkan matanya dengan air mata masih mengalir, tapi mengernyitkan dahinya, dan keluar butiran keringat yang cukup besar untuk dilihat dari jarak dekat. Lalu Nada mengepalkan kedua tangannya seperti menahan sesuatu. Nada hanya menggeleng, tapi tak mau menjawab dengan kata-kata. Nada. Radit mendekat, berusaha untuk menenangkan Nada, dan mendekati Nada. Wajah Radit juga terlihat sangat panik melihat Nada. Menjauh dariku. Aku bilang menjauh dariku. Nada berteriak mengusir Radit. Nada juga menggunakan tangan kanannya untuk mendorong Radit menjauh darinya. Aku tidak akan menjauh darimu. Radit semakin mendekat kepada Nada. Lepaskan aku. Menjauhlah. Nada mencoba untuk mengusir Radit agar tidak mendekapnya. Aku tidak akan kemana-mana. Tapi Radit tetap saja tak ingin melepaskan Nada. Aku mau. Dan akhirnya Nada memuntahkan semua isi perutnya di dalam jas Radit. Bodohlah,
Aku sudah menyuruhnya untuk menjauh, tapi dia tetap mendekat padaku. Kena muntah kan di baju kerjanya. Bukan salahku loh, dia yang tidak ingin mendengarkanku. Gumam nada di dalam hatinya setelah menyelesaikan muntahnya. Jadi maksudnya menyuruhku menjauh karena dia ingin muntah. Kenapa dia tidak bilang saja kalau dia ingin muntah? Aku bisa menyuruh Sandi untuk berhenti. Gumam hati Radit yang akhirnya pasrah membiarkan nada muntah di tubuhnya. Maafkan aku. Aku sudah menyuruhmu untuk menjauh tadi, tapi kau masih saja mendekat. Jadi kalau kau kena muntah bukan salahku. Jawab nada dengan wajah merah padam tapi berusaha untuk tidak mau disalahkan oleh Radit. Radit hanya menghela nafas dan kemudian membuka pakaiannya tanpa bicara apa-apa lagi. Kemeja dan jas yang dikenakan Radit semuanya kotor kena muntahan nada. Celana Radit juga terkena sedikit. Tapi tentu saja, Radit tidak membuka celananya, hanya mengelapnya dengan tisu. Dia diam aja. Apa dia marah ya? Nada sangat merasa bersalah kepada Radit, tapi tidak bisa berbuat apapun. Nada hanya diam memandangi tubuh Radit bagian atas yang terbuka yang menunjukkan kotak-kotak miliknya. Kenapa tubuhnya sesempurna itu sih? Apa sih yang aku pikirkan? Nada berusaha menepis semua dalam pikirannya, yang mulai berimajinasi saat menatap tubuh Radit. Apa kau yakin tidak ingin ke dokter? Tanya Radit melirik Nada, setelah membersihkan tubuhnya. Nada menggeleng. Aku hanya masuk angin. Awalnya karena kedinginan kena angin laut. Tadi pagi makan telur mentah. Ditambah, aku berlari dan menangis sangat banyak hari ini. Membuatku terasa mual, pusing. Sepertinya aku mau flu. Jawab Nada jujur sambil menunduk dan meremas kedua tangannya. Aku rasa kau harus ke dokter. Radit kali ini duduk bersandar sambil menarik tangan Nada mendekat ke arahnya. Nada menggeleng. Aku cuma flu. Yang aku butuhkan saat ini cuma istirahat. Kalau ke dokter juga, aku paling disuruh istirahat dan minum aspirin. Jawab Nada kepada Radit. Sandi, kita ke penthouse di Aurora Tower. Radit kali ini memerintah Sandi tanpa menulis di dalam ponselnya, tapi langsung dengan kata-kata. Baik Tuan Muda. Mau apa ke sana? Tanya Nada bengong menatap wajah Radit. Apa kau tidak lihat bajuku kotor? Tanya Radit sambil menunjuk ke arah baju kotor yang ada di lantai mobilnya. Aku butuh pakaian baru untuk ke kantor. Kau bisa beristirahat di sana hari ini. Itu apartemenku. Jadi kau bisa lebih tenang beristirahat di sana. Sepanjang jalan kenangan. Wah, kau punya rumah, punya apartemen juga. Sebelum tinggal di rumah, aku dulu tinggal di apartemen itu. Lokasinya sangat dekat dengan kantor, hanya 5 menit perjalanan dengan mobil. Karena itu, sangat efisien tinggal di sana. Tapi Eyang melarangku untuk tinggal di sana, karena aku sudah menikah. Dan menurut Eyang, lebih bagus tinggal di rumah untuk orang yang sudah menikah. Radit menjelaskan sambil menarik tubuh Nada kembali ke dalam dekapannya. Ah, baiklah. Tapi kau tidak perlu merangkulku seperti ini. Nada memprotes tangan Radit yang sudah merangkul tubuhnya. Lalu aku harus membiarkanmu duduk di sana dan kau terus-terusan bicara sambil menatap tubuhku. Ternyata dia tahu dari tadi aku hanya memperhatikan tubuhnya. Kamu memalukan, Nada. Tertangkap basah seperti ini sedang memperhatikan tubuhnya. Isi hati Nada yang sangat malu dan menggigit bibirnya di dalam dekapan Radit. Apa dia pikir aku tidak tahu? Dari tadi yang diperhatikannya hanyalah tubuhku. Apa yang sekarang ada dalam pikirannya ya? Akhir-akhir ini, aku malas sekali melatih tubuhku.
Tapi aku rasa dia sangat menyukai tubuhku yang seperti ini. Aku akan perhatikan lagi waktu olahragaku. Gumam Radit sambil tersenyum kecil yang tentu saja tak dapat dilihat oleh Nada, karena posisi Nada ada dalam dekapannya. Nada hanya diam di dalam dekapan Radit. Nada yang sudah malu karena tertangkap basah memilih untuk menikmati kehangatan tubuh Radit, tanpa berkata apapun kepada Radit. Sedangkan Radit sendiri memilih untuk mengelus rambut Nada, dan tidak mengatakan apapun juga. Nada akhirnya tertidur setelah beberapa menit merasakan kenyamanan yang membuatnya mengantuk. Menangis terlalu lama membuat Nada merasa lelah, hingga sedikit kenyamanan membuatnya mudah mengantuk. Radit tidak membangunkan Nada yang sudah tertidur hingga akhirnya setelah 25 menit berkendara dan melewati beberapa titik kemacetan, mobil memasuki kawasan Aurora Tower. Nada, kamu mau jalan atau kamu mau aku menggendongmu ke dalam apartemen? Bisikan Radit membuat Nada kaget dan bangun dari tidurnya. Aku jalan aja. Ya kali aku mau digendong sama dia. Udah dia nggak pakai baju. Terus aku harus digendong sama dia yang polosan begitu. Mau taruh di mana mukaku? Keluh Nada di dalam hatinya menanggapi pilihan yang diberikan oleh Radit. Baiklah, bersiaplah, kita sudah mau turun. Kita nggak turun di lobi? Tanya Nada saat melihat mobil Radit melewati lobi dan justru masuk ke dalam basement. Lihatlah, apa yang aku kenakan. Apa menurutmu aku tidak akan menarik perhatian orang kalau aku masuk ke dalam lobi seperti ini? Dan mata-mata wanita sepertimu akan menatap kepadaku dengan tatapan serigala betina. Apa itu maumu? Hai Tuan Radit, jadi kau menganggapku serigala betina? Celetuk Nada yang sudah sangat kesal dengan apa yang baru saja didengarnya dari mulut Radit. Hahaha, lalu aku harus menyebut tatapan seperti itu apa? Macan betina. Kau menatapku dengan tatapan buas seperti itu pada tubuhku. Seakan kau mau menerkam tubuhku. Jawab Radit tanpa disortir lagi kepada Nada. Apa kau bilang? Siapa yang tergoda dengan tubuhmu? Aku memperhatikan tubuhmu bukan karena aku menginginkan tubuhmu. Aku hanya tidak enak karena perbuatanku kau jadi harus melepaskan pakaianmu. Dan aku juga tidak enak karena bau tubuhmu seperti bau muntah. Jawab Nada berusaha memberikan alasan kepada Radit. Kenapa dari tadi Nada menatap tubuh Radit? Kau tidak hati-hati Nada, membuat dia bisa membaca pikiranmu seperti itu. Pria kurang ajar. Apa dia tidak bisa menahan bicaranya? Di depan sana kan ada ajudannya. Apa yang mereka pikirkan tentang aku? Kau ini, apa tidak bisa menjaga harga diriku sedikit saja sih? Gumam Nada dalam hatinya sangat kesal dan sudah ingin mencakar tubuh Radit. Terserah kamu mau beralasan apa. Ayo turun. Radit sudah membuka pintu mobilnya dan memutari mobilnya berjalan ke pintu Nada, yang juga sudah membuka pintunya dan membawa tas backpacknya. Lalu Radit menggandeng tangan Nada menuju lift khusus untuknya. Alasannya tidak masuk akal seperti itu. Apa dia pikir aku bisa mempercayai ini? Hahaha, gengsimu cukup besar untuk tidak mengakui kalau kau sangat tertarik pada tubuhku. Hati Radit sangat senang merasa tebakannya benar. Saat ini, hatinya sangat bahagia bisa menggandeng tangan Nada berjalan menuju lift. Ting, pintu lift terbuka, dan mereka berdua memasuki lift langsung menuju ke lantai 79. Tinggi sekali apartemenmu. Celetuk Nada mencoba untuk membuka pembicaraan. Penthouse, tentu saja ada di lantai paling tinggi. Jawab Radit tanpa menengok ke arah Nada yang berdiri agak di belakangnya, tapi menatap Nada melalui refleksi Nada dari pintu lift. Kau tahu, sudah lama aku ingin masuk ke dalam komplek Aurora Tower ini. Aku suka sekali jalan-jalan di mallnya. Bagus untuk window shopping. Hihihi.
Tak ada yang kau beli di mallnya? Tanya Radit masih sambil melihat Nada dari refleksi pintu lift. Nada mengangguk. Aku cuman mahasiswa. Mana bisa belanja barang-barang yang ada di sana. Lagi pula window shopping juga sudah cukup untukku. Kau sering melakukannya? Nada menggeleng. Kadang-kadang saja, kalau lagi suntuk di kampus. Dewa suka ajak aku jalan-jalan. Kadang ke mall, kadang ke taman kota. Kadang kita cuman putar-putar Jakarta saja pakai motornya Dewa. Terus berhenti di tukang mie ayam atau bakso. Kalau kita berdua sudah mulai lapar. Atau hanya beli gorengan pinggir jalan kalau tanggung bulan dan uang sudah pas-pasan. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Nada menunduk, tak berani lagi menatap Radit melalui pantulan pintu lift. Terlalu banyak kenanganku bersama Dewa. Hampir di semua jalur yang kami lewati tadi semuanya pernah aku lalui bersama Dewa dengan motornya. Sampai dengan sekarang aku berhenti di Aurora Tower, tempat di mana aku dan Dewa pernah berkeliling bersama-sama di sini. Saat mall ini baru dibuka, gumam hati Nada yang masih berpikir tak jauh-jauh dari Dewa. Lagi-lagi kenanganmu hanya berisi tentang dirimu dan dia. Bahkan di komplek gedung milikku, kau menghabiskan banyak waktumu bersamanya. Radit tidak bertanya apa-apa lagi kepada Nada, mengingat kekesalannya pada cerita Nada yang menghabiskan waktu berkeliling mall miliknya bersama Dewa. Ting, pintu lift akhirnya terbuka di lantai tepat di mana penthouse milik Radit berada. Radit keluar dari lift tanpa berkata apapun, dan Nada refleks mengikutinya keluar, berjalan pelan di belakang Radit. Tit, pintu apartemen terbuka, tapi Radit tidak langsung masuk ke dalam apartemen, melainkan mengganti pin yang ada di sana lebih dahulu. Ingat angka pin ini. Radit menunjuk angka di layar kunci pin pada Nada. 200-42000. Ini. Aku pakai tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahirmu supaya kau tidak mudah lupa saat keluar dari apartemen ini. Aurora Tower Penthouse. Kau tahu tanggal lahirku? Tanya Nada seakan tak percaya kepada Radit. 20 April tahun 2000 adalah tanggal lahirmu. Apa ada yang salah? Tanya Radit satu langkah mendekat ke arah Nada. Cukup dekat hingga wangi maskulin tubuh Radit bisa tercium jelas oleh Nada. Nada menggeleng. Kalau begitu ayo masuk. Dengan gerakan kecepatannya, Radit menyuruh Nada untuk masuk ke dalam apartemennya, dan langsung dilakukan oleh Nada. Radit masuk terakhir setelah Nada masuk ke dalam apartemen, lalu Radit menutup pintu apartemennya. Is, apa yang kulakukan? Lepaskan aku. Bahkan belum sempat Nada menarik tasnya dan membuka sepatunya untuk berganti ke sandal di dalam rumah, Radit sudah merangkulnya dari belakang, dan bibirnya memberikan rangsangan di leher Nada. Apa yang kau lakukan? Aku mohon, lepaskan aku. Nada mencoba meminta Radit untuk melepaskan dekapannya dari tubuh Nada. Tapi Radit begitu brutal bahkan tidak bisa untuk menghentikan keinginannya sendiri. Radit tidak mau mendengarkan apa yang diminta oleh Nada, dan terus saja memberikan sentuhannya yang memabukkan. Dengan tangannya langsung menarik paksa baju Nada, hingga kancing bajunya berjatuhan. Radit sangat liar kali ini. Kau mau menyentuh ini kan? Radit membalikkan tubuh Nada yang sudah polos di bagian atasnya, lalu meletakkan tangan Nada pada tubuh Radit yang berkotak-kotak. Lepaskan tanganku. Nada berusaha menarik tangannya, tapi Radit justru memegang tangan Nada lebih kencang untuk menyentuh tubuhnya. Dan Radit langsung memberikan tanda kecupan di seluruh tubuh bagian depan milik Nada. Perlakuan Radit terhadap Nada seakan Radit sudah lama sekali tidak melakukan hubungan seperti itu, sehingga hasratnya yang sangat besar membuat Radit tak ingin berhenti melakukannya kepada Nada. Sudah lebih dari 1 jam Radit bermain dengan tubuh Nada.
Kali ini mereka melakukannya tidak di kamar tidur, melainkan di karpet dalam apartemen Radit. Sempit, sangat menggigit. Aku sangat ketagihan dengan ini. Radit membisikkan di telinga Nada dengan suaranya yang keenakan saat miliknya melakukan keluar masuk di dalam lubang milik Nada. Kau masih sempit deh Nada. Bahkan setelah beberapa kali aku melakukannya, rasanya masih sama. Aku ingin tahu kapan dia menjadi longgar. Radit memang benar-benar menyukai milik Nada, dan apa yang dikatakannya adalah kejujuran. Nada tak berkata apapun, hanya terus saja menangis. Nada memang merasakan beberapa kali pelepasan, tapi hatinya enggan untuk menerimanya. Nada menahan sekuat tenaga agar tidak terpancing oleh permainan Radit, dan membiarkan Radit melakukannya sendiri kali ini. Nada membiarkan Radit memuaskan dirinya sendiri dengan menggunakan tubuh Nada. Kau sudah berjanji padaku tidak akan melakukan ini lagi padaku, tapi kini kau memaksaku untuk melakukan ini. Apa yang dikatakan dewa ternyata benar. Aku tidak lebih dari wanita murahan, wanita yang bisa dibeli dan hanya dijadikan sebagai pemuas. Kau bahkan tak menganggapku sebagai istrimu. Kau melakukan ini padaku karena kau sudah membeliku. Bahkan kau tidak bertanya padaku aku mau atau tidak melakukan ini. Kenapa harus bertanya kepada wanita sepertiku yang sudah kau beli? Bahkan kau mengatakan padaku bahwa uang yang kau berikan padaku sanggup untuk membeliku seumur hidup, kan? Hati Nada sangat terluka dengan apa yang telah dilakukan Radit di apartemennya kali ini. Radit tak bisa menahan dirinya lagi, dan langsung menyerang Nada saat mereka masuk ke dalam apartemen, membuat Nada merasa dirinya sungguh sangat hina. Nada, kau sangat basah. Berapa kali kau sudah keluar? Aku rasa aku akan mengeluarkannya sekarang. Radit memberitahu Nada, dan tak lama, Radit pun mendapatkan kepuasan. Permainan ini akhirnya selesai, dengan Radit tak langsung turun dari tubuh Nada, tapi masih berada di atas tubuh Nada. Nada, maafkan aku sungguh tak bisa menahan diriku lagi. Aku sangat terbawa dengan keinginanku tadi. Aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri saat melihatmu. Aku sudah memutuskan sesuatu. Aku akan meminta izin pada Viola untuk menjagamu selamanya di sisiku. Aku akan meminta pada Viola untuk mengizinkanku melegalkanmu secara hukum dan menjadikanmu istriku yang sah secara hukum negara. Dan tak akan ada lagi yang menghinamu setelah kau sah di mata hukum. Apa kau bilang? Nada dengan tatapan marah menatap ke arah Radit. Menyingkirlah dari tubuhku. Dengan sekuat tenaga, Nada berusaha untuk menurunkan Radit dari tubuhnya, dan kemudian duduk menyandar di sofa di belakangnya dengan kedua kakinya menekuk menutup bagian tubuhnya, dan kedua tangannya memeluk kedua kaki Nada. Kau ingin menjadikanku istrimu, istri keduamu, karena kau kasihan padaku, kan? Hahaha, kau pikir aku sudi menjadi istri keduamu? Kau pikir aku bahagia hidup bersamamu? Kau pikir aku mau selamanya terikat denganmu dan menjadi bayangan istrimu, menjadi penggantinya saat dia pergi mengurus bisnisnya, lalu kemudian dibuang saat dia kembali, mendapatkan sisa-sisa perhatianmu setelah kau memberikan hampir seluruh perhatianmu kepada istrimu? Kau pikir kau bisa membuatku bahagia dan bersamamu selamanya? Aku tidak sudi. Aku akan pergi setelah anakmu lahir. Dan jangan pernah kau pikir aku mau menjadi yang kedua. Nada bicara dengan sangat marah sambil menatap Radit. Kali ini Nada tidak diam seperti biasa yang hanya memendam perasaannya. Kali ini, rasa direndahkan membuat Nada berani untuk bicara pada Radit. Lalu apa yang kau inginkan? Kau ingin aku menceraikan Viola? Itu mustahil. Aku hanya bisa menjadikanmu yang kedua. Viola akan terluka kalau aku meninggalkannya. Dia sudah berkorban banyak untuk hidupku. Radit ikut berteriak kepada Nada. Hei, apa aku menyuruhmu meninggalkan istrimu? Apa aku memintamu untuk menjadikanku istrimu juga? Apa aku memintamu untuk mencintaiku?
Nada menggelengkan kepalanya. Aku tidak meminta apapun kepadamu kecuali aku meminta uangmu untuk mengobati ibuku. Dan apa yang telah kau berikan kepadaku di villa waktu itu, aku juga akan mengembalikannya kepadamu semuanya. Dewa tidak menginginkan uang itu, dan aku pun juga tidak memerlukan uang itu. Nada berteriak dengan sangat marah kepada Radit. Luka hatinya dan emosi yang dari tadi ditahannya saat terluka karena Dewa, dan juga terluka karena perbuatan Radit, semuanya diluapkan kepada Radit saat ini. Kenapa bicaranya sungguh menyakitkan seperti itu? Jadi dia tidak mencintaiku sama sekali. Jadi dia tidak pernah memiliki perasaan apapun untukku. Bahkan dia menolak saat aku ingin menyelamatkan harga dirinya dengan menjadikannya sah di mata hukum. Dia lebih menyukai hidup seperti sekarang ini. Hati Radit sangat sakit sekali mendengar apa yang dikatakan oleh Nada. Tapi tak bisa dipungkiri juga, hati Radit merasa sangat bersalah dan memaksa Nada memuaskannya saat mereka masuk ke dalam apartemen ini. Radit sungguh berpikir bahwa Nada memang menginginkan tubuhnya, tapi malu-malu. Karena itu Radit langsung menyerang Nada sebagai inisiatif. Jadi itu yang kau inginkan? Baiklah, kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Mencoba membuat kenangan baru. Radit kemudian berdiri memakai kembali celana panjangnya dan berjalan menaiki tangga menuju ke kamar atas. Radit tak lagi menengok ke belakang ke arah di mana Nada berada sekarang. Klek. Setelah mendengar Radit menutup pintu kamar, Nada segera berlari menuju tasnya dan mengambil baju labnya, lalu mengenakannya untuk menutupi bagian tubuhnya. Baju lab Nada cukup panjang hingga di atas lutut, sehingga tubuh Nada tidak lagi terekspos. Bagaimana sekarang aku bisa keluar dari apartemen ini? Nada sedikit kebingungan dengan kondisi bajunya dan kancing sudah berserakan. Akhirnya setelah berdiam diri beberapa detik, Nada segera mengambil kancing-kancing yang jatuh berserakan satu persatu dari lantai, mencarinya hingga jumlahnya cukup, kemudian menaruhnya di atas meja. Lalu Nada membuka semua laci dalam apartemen itu termasuk di dapur untuk mencari benang. Apa apartemen semewa ini tidak punya benang dan jarum? Dasar tuan semena-mena. Kalau dia mau melakukan itu, kenapa dia tidak buka kancing pelan-pelan sih? Bagaimana nasibku sekarang? Masa iya, aku harus keluar dari apartemen ini menggunakan jas lab? Nada ngedumel dan memanggil Radit di dalam hatinya selama mencari benang di apartemen Radit. Semua tempat sudah dibukanya, tapi tetap tidak ada benang dan jarum yang dicarinya. Kau lagi apa? Tanya Radit mengagetkan Nada yang sedang membuka laci di pantry dapur apartemennya. Mencari jarum dan benang. Apa kau punya? Tanya Nada membalikkan badannya dan menatap ke arah Radit yang sudah mengganti pakaiannya dan terlihat sudah rapi. Sepertinya baru selesai mandi. Aku tidak tahu. Aku tidak pernah menggunakan barang seperti itu di apartemen ini. Jawab Radit jujur sambil berjalan mengambil gelas dan mendekat ke arah dispenser untuk menuang air minum. His, ini semua gara-gara kau. Kancing baju copot semuanya. Nada berjalan meninggalkan pantry, menuju ke sofa tempat di mana Nada menaruh baju dan tasnya. Nanti ada ajudan kesini mengantarkan baju untukmu. Tak perlu mencari benang dan jarum. Di lantai atas di kamarku juga ada baju-baju lama milik Viola yang tidak dibawanya ketika kami pindah. Kalau kamu mau memakainya, pakailah dulu sampai ajudanku datang mengantar pakaian untukmu. Radit bicara sambil berjalan mendekat ke arah Nada dari arah dapur. Tak perlu meminjamkan aku baju. Aku sementara pakai jas labku dulu aja. Jawab Nada sambil membuka tasnya dan mengeluarkan isi dompetnya. Ini ambillah kartu debitmu kembali. Nada mengeluarkan tangannya yang sudah memegang ATM kepada Radit. Tak perlu mengembalikannya kepadaku. Simpan untukmu saja. Terimalah, aku tidak ingin menjual diriku padamu.
Nada lalu menatap mata Radit. Anggap saja apa yang terjadi 3 hari lalu itu adalah keinginanku, karena aku memang menginginkan melakukan denganmu. Nada tetap menyuruh Radit menerima kartu ATM-nya. Apa maksud kata-katamu? Radit mengernyitkan dahinya tak mengerti, masih sambil berdiri, dengan matanya menatap ke arah Nada. Akan lebih mudah bagi diriku untuk memaafkan diriku sendiri kalau kau tidak memberikan uang pada malam itu. Jadi, aku ingin kau mengambil kembali uang ini supaya aku bisa berpikir bahwa kau tidak membayarku untuk melayaniku. Aku akan berpikir bahwa apa yang terjadi selama 3 hari itu adalah kesalahanku. Aku yang menyerahkan diriku padamu karena tak bisa menahan nafsuku sendiri. Itu akan membuatku merasa lebih baik. Nada bicara sambil menatap ke mata Radit dan apa yang dikatakannya jujur dari dalam hatinya. Sejujurnya aku memang sangat tergoda denganmu selama kita bersama 3 hari itu. Aku ingin mengingat bahwa saat itu, aku bersama dengan suamiku berbulan madu dan kemudian aku hamil. Lalu karena aku meninggal saat melahirkan bayiku, anakku harus tinggal bersama suamiku. Itulah yang ingin aku ingat di dalam memoriku setelah kita berpisah nanti. Gumam Nada di dalam hatinya, ingin menyenangkan dirinya sendiri. Tapi aku tidak bisa menerimanya kembali. Kau harus menyimpannya. Gunakanlah untuk keperluanmu. Aku tidak mau. Lagi pula aku sudah bekerja. Aku bisa mencukupi kebutuhanku sendiri. Dan kau tahu, kata Butia, pemilik kafe itu bahkan memberikanku beasiswa. Nada lalu mengeluarkan isi tasnya lagi, mengeluarkan buku tabungan dan ATM, menyerahkannya kepada Radit untuk dilihat. Pemilik kafe itu memberikan uang sekitar 1,3 miliar. Katanya untuk beasiswaku, dan untuk sekolah adikku juga. Sisanya bisa untuk biaya lain yang aku butuhkan. Radit mendekat, mengambil buku tabungan yang diserahkan oleh Nada lalu membukanya. Terima kasih Tia, kau sangat membantuku kali ini. Gumam Radit dalam hatinya dan wajahnya pun menunjukkan senyuman bahagia. Lalu Radit memberikan lagi buku tabungannya kepada Nada. Kau sudah lihat kan? Kau bisa ambil kartu debitmu lagi. Lagi pula, aku tidak butuh uang sebanyak itu. Jawab Nada sambil memberikan kartu ATM Radit. Aku bilang tidak bisa lagi menerimanya di Nada Aprilia. Radit lalu menggerakkan tangan Nada untuk memasukkan ATM ke dalam dompetnya lagi. Saat ini kau masih menjadi istriku. Anggap saja jumlah dana di dalam ATM itu untuk nafkah dariku. Apa kau mengerti? Radit kemudian mengecup dahi Nada setelah menyelesaikan kalimatnya. Jangan marah padaku karena aku menyentuhmu seperti ini. Karena kau masih halal untukku, Denanda. Kau masih menjadi istriku. Dan aku masih memiliki hak atas tubuhmu dan dirimu. Pernyataan Radit lagi setelah menarik bibirnya dari dahi Nada. Lalu Radit duduk bersandar di sandaran sofa. Tapi aku tidak mau seperti ini. Setelah diam beberapa detik, akhirnya Nada mengatakan sesuatu kepada Radit dan menatap Radit. Aku tidak ingin kau memperlakukanku seperti ini, karena suatu saat nanti, aku akan pergi dan aku tidak ingin menaruh perasaan apapun kepadamu. Kamu jangan khawatir, Denada. Biarkanlah waktu yang menjawabnya. Kita masih akan bersama dalam waktu cukup lama. Tak ada orang yang mengerti masalah takdir, masa depan, dan apa yang akan terjadi besok atau setelahnya. Apa maksudmu? Aku tetap tidak akan pernah menerimanya kalau kau ingin memilikiku selamanya. Aku tidak mau selamanya menjadi istri keduamu. Aku sudah membuat rencanaku sendiri. Dan aku akan tetap menagih janji keluargamu kepadaku untuk membebaskanku setelah bayimu lahir. Nada tetap bersikeras kepada Radit. Aku mengerti yang kau maksud, Denada. Yang ingin aku katakan sekarang, janganlah buat hidup kita susah. Bersikaplah wajar padaku dan aku pun akan bersikap wajar padamu. Katakan apa yang ingin kau katakan. Aku ingin kita bisa hidup dengan baik selama menunggu kelahiran bayi itu. Aku akan memperlakukanmu seperti istriku selama kita menikah.
Jawab Radit sambil memegang tangan Nada. Nada menggeleng. Ter. Belum sempat Nada melanjutkan kalimatnya, handphone Radit sudah berbunyi, dan Radit segera mengangkat teleponnya. Viola, ada apa?